Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Junius Lende, NIM 20 04 06 01 03, mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2020. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat pokok pembangunan pertanian dan faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian. Sebelum kita masuk dalam penjelasannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar. Jadi, pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran baik secara langsung maupun tak langsung sehingga terbentuk harga pasar. Harga pasar sendiri terbentuk dari adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Jadi pasar tidak harus terbentuk bangunan, gedung, atau lokasi tertentu. Kemudian syarat-syarat terjadinya pasar. Yang pertama, ada penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga, ada interaksi penjual dan pembeli. Yang keempat, ada harga dan jumlah barang kesepakatan. Kita masuk dalam pembahasan syarat-syarat pokok pendukung pembangunan pertanian. Yang pertama, adanya pasar untuk hasil pertanian. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berubah. Yang ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Yang keempat, adanya perangsang bagi petani. Yang kelima, tersedianya pengangkutan secara lancar. Pasaran untuk hasil-hasil pertanian. Pembangunan pertanian dilakukan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian yang cukup, penting, dan dapat membayar biaya input. Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani, dapat mengakses bahan pangan yang tersedia dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya ditinjau dari aspek kesehatan dan pendidikan keluarga. Di sini diperlukan 3 hal untuk pasaran hasil-hasil pertanian. Yang pertama, perlu ada demand atau permintaan terhadap hasil pertanian. Yang kedua, sistem tata niaga atau marketing system. Yang ketiga, kepercayaan petani pada kelancaran sistem tata niaga. Yang pertama, perlu ada demand atau permintaan terhadap hasil pertanian. Permintaan demand adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama ceteris paribus. Intinya, semakin tingginya jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendahnya jumlah permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Inilah yang dinamakan dengan hukum permintaan. Agar usaha pertanian berlangsung secara sustainable, berkelanjutan, maka perlu adanya pertumbuhan permintaan pasar, market demand, yang kuat terhadap hasil-hasil pertanian di dalam negara itu sendiri. Pembangunan pertanian perlu diimbangi dengan pembangunan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan menghasilkan input pertanian seperti pupuk, pestisida, insektisida, herbisida, peralatan pertanian, benih, zat pengatur tubuh, dan lain-lain. 2. Sistem tata niaga, marketing system. Sistem tata niaga perlu dikembangkan karena tidak banyak petani yang dapat menjual sendiri hasil pertaniannya di kota dan negara lain, karena jumlah produksinya tidak cukup besar untuk dipasarkan sendiri ke kota.
boleh dibilang tidak efisien. Oleh sebab itu diperlukan lembaga atau perorangan yang menghubungi pembeli di pasar-pasar baik regional maupun internasional dengan beberapa fasilitas yang diperlukan. Tata niaga adalah semacam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Tata niaga adalah segala sesuatu yang menyangkut aturan permainan dalam hal perdagangan barang-barang. Fungsi tata niaga terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pengangkutan. Yang kedua, fungsi penyimpanan. Yang ketiga, fungsi pengolahan. Yang keempat, fungsi pembiayaan. Masalah-masalah dalam tata niaga pertanian terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, produksi bersifat musiman. Kedua, produksi terpencar. Yang ketiga, produk-produk hasil pertanian bersifat berat, mengambil banyak tempat dan cepat atau mudah busuk. Yang keempat, produksi diperoleh dari usaha kecil-kecilan. Peranan pemerintah dalam sistem tata niaga adalah menetapkan standar mutu komoditi pertanian penting. 2. Peranan alat timbang dan pengukur. Yang ketiga, sistem mata uang yang bisa dipercaya. 4. Memberikan jaminan secara hukum bahwa kontrak-kontrak dagang hasil pertanian dipenuhi. Yang kelima, membantu penyaluran barang dalam jumlah tepat dan pada waktu yang tepat. Yang keenam, menyediakan konfirmasi melalui dinas atau instansi terkait. Yang berikut, ketiga, kepercayaan petani pada kelancaran sistem tata niaga. Walaupun ada permintaan pasar dan ada orang yang bersedia menjadi penyalur sistem tata niaga, namun keduanya tidak akan berisi sumbangan kepada pembangunan pertanian apabila petani tidak menaruh kepercayaan terhadap sistem tata niaga. Seringkali petani sulit diminta mengusahakan komoditi perdagangan non-pangan karena khawatir tidak ada yang membeli hasilnya. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem tata niaga yaitu: yang pertama, adanya kesadaran dan pengertian petani tentang pentingnya jasa-jasa yang diberikan pedagang seperti swasta, pemerintah, dan koperasi, bahwa di tiap jasa memerlukan biaya yang wajar. Yang kedua, lancar tidaknya sistem tata niaga itu di masa lampau. Yang ketiga, derajat fluktuasi harga dari berbagai hasil pertanian dan kemungkinan untuk meramal harga-harga tersebut cukup jauh sebelumnya sehingga petani dapat dengan tepat menyusun rencana produksinya. Yang keempat, industri pengolahan hasil membantu dengan menjamin harga bahan baku yang stabil sehingga petani timbul kepercayaan bahwa ia akan dapat menjual dengan harga yang telah diketahui jauh sebelumnya. Kepercayaan terhadap sistem tata niaga bukan hanya penting bagi petani, melainkan juga bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem tata niaga tersebut. Yang kedua, kita masuk dalam teknologi yang senantiasa berubah. Meningkatkan produksi pertanian adalah karena pemakaian teknologi dan metode dalam usaha tani. Pembangunan pertanian dapat berlangsung secara sustainable, maka teknologi yang diterapkan harus selalu berubah. Apabila berhenti, maka akan terjadi penurunan produksi karena terjadi kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit yang terus mengalami perubahan sifat genetis akibat beradaptasi dengan perubahan faktor-faktor lingkungan dan juga terjadi penurunan kesuburan tanah.
Teknologi pertanian adalah bagaimana cara melakukan usaha pertanian, termasuk dalam teknologi pertanian yaitu cara kerja seperti menyiapkan lahan, menyemai, menanam, menyiang, memupuk, memungut hasil, mengolah, dan lain sebagainya. Bahan seperti benih, bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian, sumber tenaga, dan lain sebagainya. C. Tersedianya sarana produksi secara lokal. Agar teknologi yang tersedia dijamin dapat meningkatkan produksi dan dapat diterapkan oleh petani, maka pemerintah perlu mengupayakan supaya semua sarana produksi tersedia secara lokal, baik dalam jenis dan jumlah serta waktu sesuai kebutuhan petani. Ada 5 sifat sarana produksi pertanian saprotan agar petani mau membeli. Pertama, secara teknis dapat dilakukan oleh petani. Yang kedua, mutunya terpercaya. Yang ketiga, harganya terjangkau. Yang keempat, tersedia secara lokal saat diperlukan. Yang kelima, dijual dengan ukuran atau takaran yang tepat. Yang keempat, produksi bagi petani. Pada tingkatan pertanian subsisten, petani termotivasi untuk lebih mengutamakan kecukupan pangan bagi keluarganya melalui menghasilkan sendiri bahan pangan. Pada tahap lebih lanjut, petani mulai menjual sebagian hasil usaha taninya untuk kebutuhan selain pangan, misalnya pajak, sewa tanah, sewa traktor, dan membeli saprotan, kebutuhan sandang dan papan yang layak, pendidikan anak, kesehatan, perabot rumah tangga, sarana transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, ia harus menghitung biaya input dan penerimaan. Selisih antara input dan output diupayakan petani agar dapat meningkat taraf hidupnya. Perangsangan produksi bagi petani yang bersifat ekonomi yaitu 1. Perbandingan harga yang menguntungkan. 2. Bagi hasil yang wajar. Ketiga, tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya, termasuk biaya untuk pendidikan dan kesehatan serta rekreasi. Contoh, tersedianya sarana pendidikan di lokasi di mana petani tinggal bersama keluarganya menjadi perangsang produksi yang ampuh bagi petani untuk meningkatkan produksinya demi membiayai studi anaknya. Contoh kedua, tersedianya TV dan antena parabola serta HP untuk daerah-daerah terpencil menjadi perangsang produksi yang ampuh bagi petani untuk memiliki, sehingga termotivasi untuk terus-menerus melakukan upaya bagi peningkatan pendapatannya melalui usaha taninya. Yang kelima, pengangkutan. Tanpa adanya pengangkutan yang efisien, maka keempat syarat pokok lainnya tidak dapat dilakukan. Pentingnya pengangkutan. Pertama, pertanian harus tersebar luas agar dapat memanfaatkan energi matahari dan sumber daya lahan serta iklim yang ada bagi pertumbuhan dan hasil berbagai jenis tanaman. Yang kedua, menjadi perangsang menarik bagi petani. 3. Saprotan dapat dibeli dengan harga terjangkau. Terakhir, memudahkan petani mengakses saprotan dan informasi serta pasar. Yang berikut kita akan belajar tentang faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian. Faktor pelancar dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pendidikan pembangunan pertanian.
Yang kedua, tersedianya kredit produksi murah dan mudah dijangkau. Yang ketiga, perbaikan dan perluasan area lahan pertanian. Yang keempat, kegotong royongan petani. Yang kelima, perencanaan NAS untuk pembangunan pertanian. Yang pertama, pendidikan pembangunan pertanian. Pendidikan pembangunan pertanian adalah sejenis pendidikan yang memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Pendidikan ditujukan untuk berbagai tingkat usia. Yang kedua, kredit produksi. Untuk dapat meningkatkan produksinya, petani harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, pestisida, pupuk, dan peralatan pertanian yang termasuk alsintan, alat mesin pertanian. Jenis kredit produksi yang pertama, pemberian sarana dan peralatan produksi secara kredit yang dibayar dalam bentuk hasil panen. Yang kedua, kredit terpimpin. Cara ini merupakan pemberian kredit yang merupakan kombinasi kredit produksi dengan bantuan teknis kepada petani dalam menggunakan kredit. Petugas akan menolong petani membuat perencanaan penggunaan uang untuk jangka waktu sampai panen. Sebagai jaminan bagi pinjaman adalah transaksi hasil panen. Berdasarkan rencana tersebut, kredit diberikan. Masalah petani sehubung dengan kredit produksi. Dalam memutuskan apakah petani akan meminjam untuk keperluan produksi, ada hal-hal yang harus diperhitungkan petani dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah, yaitu menaksirkan besarnya hasil panen, menaksir hasil pasar pada saat panen. Di Taiwan, pengambilan kredit dalam bentuk hasil panen bukan uang tunai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak merugikan petani. Cara ini terbukti sangat membantu petani. Besarnya suku bunga, sebaiknya kredit produksi diberikan dengan suku bunga rendah. Kemudahan petani memperoleh kredit, sebaiknya sumber kredit dekat dengan petani. Prosedur untuk memperoleh kredit dibuat sederhana, serta dilayani oleh petugas yang bersikap membantu dan ramah. Yang ketiga, kerjasama kelompok tani. Usaha pertanian sangat kompleks dan harus dilakukan secara serentak karena pertumbuhan tanaman yang seragam memudahkan dalam perawatan dan pemungutan hasil. Oleh sebab itu diperlukan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk tahap menanam, mengolah tanah, menyiang, dan memanen hasil. Kegiatan kerjasama kelompok ini banyak ditemui di pedesaan dengan berbagai istilah. Di Rote disebut mansongo dan langamo. Mengingatkan kerjasama kelompok, ada 4 macam tindakan pemerintah yang dapat mengingatkan kerjasama kelompok yang sesuai untuk petani. Yang pertama, bantuan dalam pengorganisasian. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan atau peralatan khusus. Yang ketiga, bantuan teknis dan pengolahan organisasi petani. Yang terakhir, bantuan keuangan. Yang keempat, perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Alasan utama membenarkan pembukaan lahan baru pertanian adalah memperluas landasan fisik bagi pertanian untuk jangka panjang, atau di daerah pertanian yang baru lebih mudah untuk memperkenalkan sistem pertanian yang baru. Namun, program pembentukan lahan pertanian baru dan pembangunan sarana prasarana yang diperlukan perlu diawali dengan suatu studi kelayakan untuk memastikan bahwa dampak
positifnya nyata bagi kepentingan masyarakat luas dan dampak negatifnya dapat ditekan. Yang kelima, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Yang kedua, kebijaksanaan dan tindakan pemerintah banyak macamnya, antara lain kebijakan tentang pemilikan tanah, penyekapan tanah, devisa, biaya cukai, harga dasar gabah, penanaman modal masyarakat. Ketiga, tindakan-tindakan pemerintah antara lain program pendidikan petani, pengaturan tata niaga, reklamasi dan perluasan lahan pertanian, pembangunan fasilitas transportasi, penelitian dan penyediaan kredit usaha tani. Perencanaan nasional adalah proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang apa yang hendak dilakukan mengenai kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Dalam pengambilan keputusan ini, pemerintah harus menghadapi pertanyaan mengenai: pertama, apa yang pada saat ini diperlukan untuk memajukan pertanian. Kedua, persiapan apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul di masa depan yang dekat. Yang ketiga, juga harus diperuntukkan jumlah dan sifat dari sumber-sumber dana dan tenaga yang dapat digerakkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Sumber-sumber ini tidak pernah cukup untuk melaksanakan segala yang perlu dikerjakan, sehingga harus dilakukan pemilihan mana yang lebih prioritas. Sekian pembahasan tentang syarat-syarat pokok pembangunan pertanian dan faktor-faktor pelancar pertanian. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat menyampaikan materi tersebut. Terima kasih, sampai jumpa lagi.